Yoi, halo guys, balik lagi bareng gue Dai di channel Kepoin Hewan. Dan untuk di video kali ini gue akan mengupdate atau mungkin akan menunjukkan kepada kalian kabar dari ikan-ikan gue, hewan-hewan peliharaan gue gitu kan. Jadi di sini gue udah meninggalkan ikan-ikan gue ini, hewan-hewan peliharaan gue ini selama kurang lebih 3 mingguan. Jadi ya nanti gue tunjukin kondisinya sungguh sangat memprihatinkan gitu kan. Sungguh sangat kayak kasihan gitu lah gue lihat. Mungkin kita akan mulai mengupdate atau mungkin gue akan bahas mengenai tank putih ini guys. Jadi di sini ada yang namanya tank putih gue. Kondisinya bisa dilihat di sini airnya water green ya. Kalau misalkan green water kalau misal siapa Ko Antoni dari Jemplok bisa bilang dia tuh kalau air hijau kayak gini green water ya, air cendolan atau apa sih. Jadinya ya kondisinya kayak gini sih. Kurang lebih ini disebabkan oleh cahaya matahari dari sana yang membuat si airnya hijau gitu. Dan di sini airnya cuma segini aja, jadi nggak nyampe penuh. Jadi ini kondisi tank yang gua udah tinggal selama 3 mingguan gitu. Ya dikasih makan gitu kan, tetap dikasih makan ikan-ikan gua ini oleh ibu gua gitu. Ya tapi ya nggak dirawat kayak misalkan ditambah airnya, diganti airnya, atau mungkin dirawat filtrasinya enggak gitu. Jadi ya kondisinya kurang lebih seperti ini sih. Di sini kalau misalkan dilihat tuh kayak ada apa namanya jamur-jamur atau lumut ya, gue nggak tahu sih di sekitar sini, mungkin nggak terlalu kelihatan jelas ya. Jadinya kurang lebih kondisinya kayak gini. Jadi white tank yang ukuran 1 meter ketika ditinggal selama 3 mingguan ya bakal kayak gini sih. Jadi airnya mungkin menguap atau apa ya, gue tuh kurang ngerti sebenarnya konsepnya gimana, karena airnya itu yang kalau nggak diisi-isi ya habis sih. Ya mungkin air dia berubah jadi gas mungkin ya, menguap, jadinya ya airnya lama kelamaan bakal habis sih kalau misalkan nggak diisi ulang lagi gitu guys. Dan kondisinya semuanya aman, sehat, nggak ada yang mati, nggak ada yang apa-apa gitu kan. Nah mungkin yang lainnya karena susah. Di sana ada Channa asiatica gua, di sana ada Channa pulchra gua di belakang gua gitu kan. Sana ada Channa andrao, kura-kura gua gitu kan, kura-kura CST, kura-kura res. Kalau misalnya gua tunjukin sambil jalan itu susah, jadi nanti mungkin bakal gua sisipkan gitu kan videonya ketika gua ngomong gitu kan. Untuk yang pertama di sana ada, di sini ternyata bukan Channa andrao, ini palmas gua, jadi palmas gua dipindah ke atas gitu kan. Di sana ada Channa andrao. Channa andrao tuh dia kondisinya warnanya terang. Gua nggak tahu sama sekali kenapa warnanya itu bisa kayak ibaratnya kalau bahasa Sunda ngomongnya pias ya. Pias itu kayak warnanya terang. Si Channa andrao ini terang, jadi nggak gelap, dan warnanya lebih ke pudar sih. Nah itu jadi kondisi Channa andrao gua ya kurang lebih dia warnanya pudar, warnanya ya nggak pekat kayak dulu-dulu lah gitu. Gua nggak tahu sih kenapa bisa seperti itu gitu kan warnanya. Mungkin kalian yang tahu ya bisa komen aja di bawah gitu. Lalu lanjut kita ke Channa pulchra. Channa pulchra gue yang di sini si Ico, nanti bakal gue tunjukin videonya. Kondisinya ya oke aja sih kalau dia sih. Si Ico tuh dia ya mentalnya masih bagus, masih keren, warnanya juga keren. Ya masih standar Channa pulchra mungkin ya. Gue juga nggak tahu si Ico ini bagus apa enggak. Cuman ya ukurannya makin gede sih si Ico ini. Ukurannya emang kalau menurut gue udah termasuk big size, sudah termasuk jumbo si Ico ini. Dan kondisinya berlumut-lumut si tanknya, karena di sini tuh ada jendela satu di sana yang akan sinar matahari akan masuk gitu kan. Nah sinar matahari ini dia bakal membuat ya air atau tank-tank di sini tuh berlumut gitu guys. Jadi ya kondisinya emang seperti itu sih di kamar gua gitu kan, kalau misalkan ya si ikannya atau si tanknya nggak dirawat gitu. Mungkin lanjut si Ico mungkin seperti itu ya. Kondisinya dia ya masih gitu-gitu aja, cuman ya tanknya berlumut lah kayak gitu. Selanjut ke Channa pulchra gua yang si Ica. Kondisinya karena mungkin si Ica ini juga langsung menghadap ke matahari gitu kan si tanknya. Jadi ya lumayan cukup kusam akibat dari lumut gitu kan, akibat dari penyinaran matahari yang masuk ke rumah gua, ke kamar gua gitu kan. Jadinya ya tanknya lumayan cukup berlumut. Tapi enggak juga sih, cuman ya agak berdebu gitulah si tanknya gitu.
Untuk kondisi ikannya ya masih sama kurang lebih seperti dulu sih, cuman mungkin karena si Ica ini gua jarang handle gitu kan, gua jarang interaksi dengan dia, apalagi 3 minggu ini lost banget gitu kan dengan gua, jadinya ya dia agak penakut, mentalnya agak kurang lah gitu si Cana Pulkra gua ini. Jadi yang bagus sekarang mentalnya cuma si Ico aja sih, si Cana Andrau gua juga kayak dia takut-takut gitu, mungkin karena jarang dihandle gitu kan, jarang interaksi sama orang, sama manusia, jadinya ya dia agak takut-takut gitulah kondisinya. Terus lanjut kita ke Cana Asiatica. Cana Asiatica gue ini parah banget. Gue nggak tahu ya alasannya kenapa dia airnya bisa keruh gitu. Jadi banyak lumut-lumut juga di depan tanknya, padahal si tank Cana Asiatica ini nggak menghadap ke matahari karena kan di sini di bawah gitu kan tanknya kondisinya, dan si si jendela itu di atasnya gitu. Tapi yang malah lebih keruh tuh, malah lebih kayak kelihatan banyak berlumut tuh si tank Cana Asiatica ini guys, kayak gitu. Gua nggak tahu sih alasannya kenapa, apa mungkin karena airnya jelek gitu kan. Jadi kondisinya nanti bakal kurang terlihat jelas kondisi si Cana Asiatica ini, ya mentalnya masih gitu-gitu aja, masih jelek gitu kan. Cuman ya gue masih syukuri dia bisa masih hidup gitu kan, kayak gitu guys. Ya itu mungkin karena kelalaian gue sendiri, karena mungkin setengahnya gue melihara ikan karena ya ada urusan lain lah, urusan gue yang nggak bisa gue tinggalin. Yang lebih penting urusan itu dibanding gue melihara ikan dan membuat konten di sini gitu kan. Cuman ya gue pengen mengupdate ke kalian, pengen menunjukin ke kalian lah kondisi dari hewan-hewan peliharaan gue gitu, yang udah gak gue rawat gitu kan 3 minggu ke belakang gitu. Dan sejauh ini dirawatnya oleh ibu gue sih, ya cuma dikasih makan aja tanpa ya mungkin dikuras atau mungkin tanpa dibersihkan lah si tanknya gitu. Dan ya kalau misal pun bayar kiper gue nggak mampu, gue nggak bisa gitu kan, jadinya ya sebisanya aja atau seadanya aja dirawat oleh ibu gua guys, kayak gitu. Dan pakannya pun ya cuma pelet aja sih kayaknya sih. Tapi katanya kemarin kata ibu gua dibeliin cere, jadinya ya mungkin selain pelet makan juga ikan cere guys, kayak gitu. Mungkin ada berapa lagi? Ada 2 lagi kura-kura res gua sama kura-kura CST. Kalau kondisi kura-kura res sama kura-kura CST gua mungkin memprihatinkannya nggak dijemur selama 3 minggu ini. Cuman kondisinya kalau gue lihat masih sehat, masih oke. Mungkin hari ini bakal gue jemur, nanti gak bakal gue tunjukin ya, karena ya gue pernah juga kan bikin video soal ngejemur kura-kura, ya bisa lihat aja lah di sana videonya seperti apa gitu kalau gue ngejemur kura-kura. Mungkin nanti juga gak bakal gue tunjukin prosesnya gue membersihkan atau mengganti air gitu kan dari tank-tank gue. Jadinya ya mungkin gue pengen nunjukin kondisi jelek-jeleknya aja. Tapi hari ini, karena ya cuman hari ini gitu kan gue bisa di rumah, jadinya ya bakal gue bersihin tank-tank gue di sini gitu. Oh mungkin kelewat di sini tank yang di bawah. Yang di bawah white tank ini ada tanknya palmas gue dan juga campur ikan-ikan lain. Kondisinya nanti seperti itu. Airnya sangat berkurang banyak karena ya kalau nggak diisi air sih emang dia tuh berkurang sendiri sih. Ya tadi kata gue mungkin airnya menguap gitu kan, airnya habis jadi udara, gue juga kurang tahu gitu kan. Tapi airnya habis, nanti bakal gue isi penuh dan bakal gue ganti juga sebagian airnya. Dan ya kondisinya ikan-ikannya sehat, ikan-ikannya ya gue nggak tahu sehat apa enggak karena nggak bisa gue tanya kan si ikannya. Tapi ya kalau gue lihat sejauh ini ikannya oke-oke aja, nggak ada yang mati. Ya masih oke, masih fine lah kalau menurut gue. Apalagi di sana ada ikan palmas Enli Cherry, nanti bakal gue tunjukin videonya. Lumayan cukup gede sekarang. Apakah gue nggak tahu nanti apakah gue gabung dengan ikan-ikan palmas gue atau masih gue taruh di situ. Karena ikan palmas ini lumayan cukup mudah cara memeliharanya, nggak perlu gue pakein aerator ataupun filter gitu kan. Jadinya ya gue taruh gitu aja sih si palmas Enli Cherry ini di tank yang kecil itu. Tapi kalau mengingat dari ukurannya ya tank segitu masih fine lah, masih oke gitu karena ukurannya pun masih kecil. Mungkin gak gua taruh dulu di bawah, gak gua gabungin dengan ikan-ikan palmas senegalus gua karena ikannya masih kecil. Si palmas Enli Cherry ini
gue ngeri takutnya dimakan gitu, karena ya gue punya pengalaman buruk. Gue taruh Palma silliceri yang lebih kecil dari Palma siligalus, tiba-tiba nggak ada gitu Palma sillicerinya gitu. Jadi gue rekomendasikan ikan cana sama ikan palmas untuk dipelihara oleh kalian karena awet guys, kayak gitu. Videonya udah 12 menit, nanti nggak tahu jadinya berapa menit. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Thanks parah bagi kalian yang udah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, share, komen, dan juga subscribe di channel ini. Stay kepo di channel Kepoin Hewan. Kepoin Hewan, kepoin aja. Bye-bye teman-teman. Holy